Mari sama-sama hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Dalam kekudusannya, saya percaya hari ini kita dipulihkan, kita disembuhkan. Bahkan sebelum memulai aktivitas kita diberi kekuatan yang baru. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembah. Sekali lagi ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, oh, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembah, ku menyembahmu, ku yes Lord, kami menyembahmu, ku sembah, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari saudara angkat suaramu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, sembah dia, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, yes Lord, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
dalam kekudusan, dalam kemuliaan-Mu. Kami datang menyembah-Mu, dalam kekudusan-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Kami sujud menyembah-Mu, sebab ku percaya Kau hadir, sebab ku percaya Kau Tuhan menyatakan kasih-Mu atas hidup kami. Dalam kekudusan-Mu kami datang menyembah, datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu dalam kekudusan, dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tangan menyembah, dalam kekudusan, dalam kekudusan. Kami angkat tangan kami, datang menyembah-Mu. Yes Lord. Kudus, kudus, Tuhan Allah berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Tuhan Allah berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, oh kudus, Tuhan Allah berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Tuhan Allah, Tuhan Allah berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, Tuhan Allah, Tuhan Allah berkuasa, layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, Tuhan Allah berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Sekali lagi katakan, Engkau kudus, yes Lord, kudus, Tuhan Allah berkuasa, layak dipuji, layak disembah, layak dipuji, layak dipuji, layak disembah. Lagi katakan, layak dipuji, layak disembah. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau bangunkan kami pagi ini dan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah Tuhan kami mau melandasi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya.
Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi ya. Kita boleh berjumpa kembali ya di hari ini tanggal 31 Desember tahun 2021. Dan kita bersyukur kita masih ada sampai di penghujung tahun ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan saudara untuk mengakhiri tahun ini dan bagaimana kita memasuki tahun depan, itulah yang terpenting untuk kita boleh merenungkan. Ya, yang pertama tentunya kita mengucap syukur karena Tuhan masih mengizinkan kita masuk di hari yang terakhir ya di tahun ini, dan kita bersyukur jika Tuhan berkehendak pun kita masih bisa memasuki besok, menginjakkan kaki di tahun 2022, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, karena itu saudara, ya apa yang harus kita lakukan? Mari saya ingin kita semua belajar membaca bersama, belajar firman Tuhan. Kita baca bersama Mazmur 90 ayat yang ke-12 saudara. Mazmur 90 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, hari ini ayatnya satu aja, tapi kalau kita renungkan dan lakukan maka luar biasa. Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kita sudah melewati 365 hari lagi. Hari ini adalah hari yang terakhir. Ya, betapa kita ini harus bersyukur. Namun bukan hanya bersyukur, mari kita kembali ya menghitung hari-hari kita. Jangan hanya membuat harapan-harapan untuk masa depan. Jangan hanya membuat resolusi-resolusi. Ya, besok banyak yang menulis status di Instagram, di Facebook tentang resolusi tahun depan, resolusi tahun depan. Enggak terlalu penting kita berteori. Yang terpenting adalah mari kita berusaha melakukan. Namun sebelum kita membuat harapan untuk ke depan, mari kita lebih baik introspeksi tahun ini. Ya, ayat ini berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ya, menghitung hari-hari kami, ajar kami menghitung hari-hari kami, artinya apa saudara? Mari kita lihat dan hitung waktu dan demi waktu yang telah berlalu. Untuk apa kita pakai waktu-waktu di hidup kita? Untuk apa kita pakai hari-hari di hidup kita? Kita menghabiskan 365 hari di tahun ini. Ya, sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Bahkan Tuhan izinkan kita melewati masa pandemi yang hampir 2 tahun. Ya, apakah kita sudah sungguh-sungguh bersyukur dan menyadari akan arti hidup kita ini? Mari ayat ini berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hitung hari-harimu sedemikian. Ya, hitung berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan. Apakah kita menghabiskannya untuk Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita beri bagi Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita beri untuk dunia? Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk kesenangan daging kita? Dan apalagi bagi setiap kita yang masih hidup dalam dosa. Ya, cukup saudara. Mari kita hitung hari-hari kita di tahun ini. Hari yang terakhir tahun ini ya, 365 hari kita masih ada. Itu artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan bertobat dari segala dosa-dosa di masa-masa yang lalu. Mari kita bikin catatan ya, apa yang sudah kita lakukan di tahun ini. Kita buat perincian untuk menghitung kembali. Ya, penting ini supaya apa? Ketika kita bisa menghitung apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita menghabiskan waktu 365 hari itu, kita dapat masuk ya di tahun yang baru itu tentunya dengan lebih bijaksana. Ya, ajar kami menghitung hari-hari kami. Yang terpenting bukanlah harapan ke depan saja, tetapi yang terpenting adalah introspeksi ke belakang ya. Hitung hari-hari kita saudara, bagaimana kita menghabiskan hari kita, waktu kita, apakah itu sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Tuhan. Ayat ini berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga apa? Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana artinya hati yang penuh pertimbangan.
Permulaan dari hikmat ialah takut akan Tuhan, dan orang yang takut Tuhan hidupnya disertai oleh kebijaksanaan. Ya, bijaksana untuk menjalani hidup itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita mau introspeksi. Ya, kalau kita mau menghitung kembali ya bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Tidak mungkin kita bisa bijaksana, memiliki hati yang menimbang atau yang bijaksana kalau kita tidak sungguh-sungguh meminta Tuhan untuk campur tangan dalam hidup kita. Saudara, ya mari kita mau sungguh-sungguh bilang kepada Tuhan, ya biar Tuhan, kami mau memasuki tahun yang baru besok ya dengan hidup yang lebih baik, dengan kami menjalaninya dalam perkenanan Tuhan, ya bukan dengan kekuatan kami sebagai manusia, tetapi sungguh dengan kekuatan Tuhan saja. Karena itu saudara, ya marilah kita terus hidup dalam perkenanan Tuhan, mengejar apa yang baik, ya kita tinggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita mau untuk ya melihat ke depan, karena kita sudah menghitung hari-hari di belakang kita. Kalau di tahun ini kita masih ada kepahitan, buang semua itu. Ya kalau tahun ini kita masih hidup dalam kenajisan percabulan, buang semua itu. Kalau di tahun ini kita masih ya banyak melakukan kesalahan, mari kita buang semua itu. Dan mari kita mau bertobat dan hidup di dalam kebenaran, supaya di tahun yang baru kita lebih bijaksana. Dan apa saudara, kesalahan-kesalahan yang terjadi di tahun ini itu tidak terjadi lagi di tahun depan. Mengapa? Karena kita sudah menghitung hari, karena kita sudah beroleh hati yang bijaksana. Karena itu biarlah kita mau senantiasa taat kepada Tuhan, biarlah kita mau senantiasa memohon kepada Tuhan anugerahnya, agar Tuhan senantiasa memberikan kepada kita juga saudara hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, dan kita boleh mengisi setiap hari kita di dalam takut akan Tuhan. Kenapa saudara? Karena hanya orang yang ingin ya hidup dalam takut Tuhan, hanya orang yang ingin melekat pada Tuhan, yang ingin introspeksi, memperbaiki dirilah yang akan melihat ya Tuhan memberi dia kebijaksanaan, sehingga tahun-tahun ke depan rahmat Tuhan, anugerah bahkan berkat Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi ini, firman-Mu mengingatkan kami agar kami menghitung hari-hari kami, introspeksi diri kami, ampuni dosa pelanggaran yang kami lakukan di tahun ini. Terima kasih buat hari terakhir tanggal 31 Desember ini, kami boleh menginjakkan kaki di tahun ini. Kami percaya Bapa, ketika kami mau menghitung hari-hari kami yang sudah kami lewati, maka Tuhan berikan kami hati yang bijaksana. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terus setia untuk mencari wajah-Mu, mengejar perkenanan-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih buat hari terakhir kami ada di tahun ini. Kami boleh memasuki tahun yang baru juga dengan harapan-harapan yang baru. Ampuni dosa pelanggaran kami buang semua yang tidak berkenan di belakang kami. Terima kasih Bapa, kami hamba-Mu berdoa secara khusus bagi setiap Tuhan anak-anak-Mu, mereka yang bekerja di luar rumah, di dalam rumah, di luar kota, di mana saja mereka bekerja, Tuhan menyertai dengan perkenanan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan buat itu berhasil. Tuhan juga terus memberkati setiap mereka yang sakit, sembuhkan Bapa, ada kesembuhan terjadi karena Tuhan Engkau Allah penyembuh bagi kami. Juga Tuhan berkati yang berulang tahun hari ini, biarlah umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, perkenanan Tuhan turun. Bahkan Engkau terus memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, seluruh jajaran Kabinet TNI Polri, kami percaya dalam kendali Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Selamat meninggalkan tahun yang lama dan selamat menyongsong tahun yang baru dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.